Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang super seru dan pastinya bikin bangga. Sekaligus sedikit membandingkan dengan negara tetangga kita. Topik kita kali ini adalah tentang modernisasi kekuatan udara di Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Kabarnya, saat Indonesia sedang bersiap menyambut jet tempur generasi baru yang canggih, Malaysia justru masih dalam tahap mencari unit-unit bekas. Wah, kok bisa begitu ya? Yuk, kita kupas tuntas perbedaannya. Seperti yang kita tahu, menjaga kedaulatan udara itu adalah hal yang mutlak bagi sebuah negara. Kekuatan udara yang mumpuni bukan cuma soal gengsi, tapi juga soal kemampuan pertahanan dan daya gentar di kawasan. Nah, beberapa tahun belakangan ini, Indonesia menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk memodernisasi armada tempurnya. Langkah paling monumental tentu saja adalah keputusan untuk mengakuisisi jet tempur kelas berat asal Prancis, Dassault Rafale. Rafale ini bukan jet tempur sembarangan loh. Pesawat ini masuk dalam kategori generasi 4,5, bahkan sering disebut sebagai Omnivore, karena kemampuannya untuk melahap berbagai jenis misi sekaligus. Mulai dari superioritas udara, serangan darat, pengintaian, sampai misi serangan nuklir strategis. Dengan teknologi avionik super canggih, radar AESA, dan kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan modern, kehadiran Rafale akan menjadi lompatan teknologi yang sangat signifikan bagi TNI Angkatan Udara. Proses pengadaan Rafale ini juga nggak main-main. Indonesia menandatangani kontrak untuk total 42 unit. Pengiriman batch pertama diharapkan akan segera tiba dalam beberapa tahun ke depan, yang artinya para penerbang tempur kita akan segera mengoperasikan salah satu jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Ini adalah sebuah investasi pertahanan jangka panjang yang strategis, menunjukkan visi Indonesia untuk memiliki kekuatan udara yang disegani di kawasan Indo-Pasifik. Tidak berhenti di Rafale, Indonesia juga masih terus melanjutkan proyek pengembangan jet tempur generasi baru bersama Korea Selatan, yaitu KFX atau AFX, atau yang dikenal dengan nama KF-21 Boramae. Meskipun proyek ini sempat mengalami beberapa tantangan, komitmen kedua negara tetap kuat. KF-21 Boramae ini didesain sebagai jet tempur generasi 4,5 yang nantinya bisa di-upgrade menjadi generasi kelima dengan kemampuan siluman atau stealth. Kalau proyek ini berhasil, Indonesia akan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu memproduksi jet tempur canggihnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar membeli alutsista, tapi juga soal transfer teknologi, kemandirian, industri pertahanan, dan penguasaan teknologi kedirgantaraan tingkat tinggi. Bayangkan, insinyur-insinyur kita ikut andil dalam merancang dan membuat pesawat tempur super modern. Keren banget kan? Prototipe KF-21 bahkan sudah berhasil melakukan berbagai uji terbang dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Jadi, dari sisi Indonesia, kita bisa lihat ada dua pilar utama modernisasi. Pertama, pengadaan cepat jet tempur terbukti dan canggih, seperti Rafale, untuk mengisi kebutuhan mendesak. Kedua, investasi jangka panjang melalui proyek pengembangan KF-21 untuk kemandirian di masa depan. Kombinasi ini menempatkan Indonesia di jalur yang sangat progresif dalam hal teknologi pertahanan udara. Sekarang, mari kita geser sedikit pandangan kita ke negara tetangga, Malaysia. Bagaimana kondisi kekuatan udara mereka saat ini? Angkatan Udara Diraja Malaysia atau TUDM saat ini mengandalkan dua jenis jet tempur utama, yaitu FA-18D Hornet dari Amerika Serikat dan Sukhoi Su-30MK M dari Rusia. Keduanya sebenarnya adalah pesawat yang tangguh pada masanya. FA-18D adalah pesawat multiperan yang andal, sementara Su-30MKM terkenal dengan manuverabilitasnya yang luar biasa. Namun, tantangan utama yang dihadapi Malaysia adalah usia armada dan biaya perawatan yang semakin membengkak, terutama untuk armada Sukhoi. Suku cadang dari Rusia menjadi sulit didapat akibat sanksi internasional, yang membuat tingkat kesiapan operasional pesawat menjadi tanda tanya besar. Isu ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pemerhati pertahanan. Tingkat kesiapan yang rendah tentu saja sangat berisiko bagi pertahanan udara sebuah negara. Menyadari hal ini, Malaysia sebenarnya sudah sejak lama meluncurkan program yang disebut Multi-Role Combat Aircraft atau MRCA untuk mencari pengganti armada tempur mereka yang menua. Berbagai jenis pesawat sempat menjadi kandidat, mulai dari Rafale Eurofighter Typhoon hingga Gripen. Namun,
Sayangnya, program ini terus-menerus tertunda karena masalah anggaran. Kendala finansial menjadi penghalang terbesar bagi Malaysia untuk bisa mengakuisisi jet tempur generasi baru yang harganya selangit. Akibatnya, Malaysia terpaksa mencari solusi jangka pendek yang lebih terjangkau. Salah satu opsi yang paling santer terdengar adalah mengakuisisi jet tempur bekas. Beberapa waktu lalu, sempat ada kabar bahwa Malaysia tertarik untuk membeli jet tempur Eurofighter Typhoon Trans, satu bekas dari Kuwait. Selain itu, ada juga opsi untuk mengakuisisi jet tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan yang akhirnya berhasil mereka realisasikan. Pembelian 18 unit FA-50 Block 20 adalah langkah maju bagi Malaysia. Pesawat ini adalah jet tempur ringan yang modern dan mumpuni untuk berbagai misi, termasuk sebagai pesawat latih lanjut. Ini akan membantu mengisi kekosongan dan meningkatkan kesiapan TUDL. Namun, perlu diingat, FA-50 adalah kategori jet tempur ringan. Kemampuannya tentu tidak bisa disamakan dengan jet tempur kelas berat, seperti Rafale atau Su-30. Jadi, kita bisa melihat perbedaan strategi yang cukup kontras di sini. Di satu sisi, Indonesia berani melakukan investasi besar untuk mendapatkan teknologi terbaru dan bahkan ikut mengembangkannya. Ini adalah langkah yang visioner, meskipun membutuhkan biaya yang sangat besar. Di sisi lain, Malaysia, karena keterbatasan anggaran, terpaksa mengambil langkah yang lebih pragmatis dan berhati-hati, yaitu dengan membeli pesawat tempur ringan baru dan mempertimbangkan opsi pesawat bekas untuk menjaga kekuatan udaranya agar tidak semakin tertinggal. Lalu, apa dampaknya bagi keseimbangan kekuatan di kawasan? Dengan kehadiran Rafale dan nantinya KF-21, kekuatan udara Indonesia jelas akan mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. TNI AU akan memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh, superioritas udara yang lebih dominan, dan interoperabilitas yang lebih baik dengan kekuatan udara negara-negara maju lainnya. Ini akan meningkatkan daya gentar Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, Malaysia mungkin akan menghadapi tantangan untuk bisa mengimbangi lompatan teknologi yang dilakukan oleh tetangganya. Meskipun FA-50 adalah platform yang bagus, mereka tetap membutuhkan jet tempur kelas menengah atau berat yang benar-benar bisa menjadi tulang punggung pertahanan udara mereka di masa depan. Ketergantungan pada armada yang menua dan solusi sementara, seperti pesawat bekas, bisa menjadi risiko dalam jangka panjang. Tentu saja, setiap negara punya prioritas dan tantangannya masing-masing. Pilihan strategi pertahanan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan persepsi ancaman yang dihadapi. Mungkin bagi Malaysia, saat ini fokus anggaran lebih diprioritaskan untuk sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Namun, dari perbandingan ini, kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga. Langkah-langkah modernisasi alutsista yang diambil pemerintah, khususnya di sektor udara, menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern, kuat, dan mandiri. Ini bukan hanya soal membeli senjata, tapi soal membangun masa depan pertahanan negara yang lebih cerah. Semoga saja semua rencana ini berjalan lancar, mulai dari kedatangan Rafale hingga keberhasilan produksi massal KF-21 Boramai. Dengan begitu langit Nusantara akan semakin aman, terjaga oleh para ksatria udara kita dengan tunggangan-tunggangan terbaik di kelasnya. Nah, bagaimana menurut kalian sobat? Apakah langkah Indonesia sudah tepat dengan membeli Rafale dan mengembangkan KF-21? Atau kalian punya pandangan lain tentang strategi pertahanan udara di Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia militer dan pertahanan. Sampai jumpa di video berikutnya.